Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi tentang sistem persamaan linier 3 variabel atau biasa disebut dengan SPLTV. Pada video pembelajaran kali ini terdapat 1. Tujuan pembelajaran, 2. Definisi SPLTV, 3. Soal dan pembahasan, 4. Penggunaan GeoGebra, 5. Kuis. Setelah melihat video ini, siswa dapat memodelkan masalah kontekstual ke dalam bentuk sistem persamaan linier 3 variabel. Selanjutnya, siswa dapat menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel menggunakan berbagai metode seperti substitusi, eliminasi, dan campuran. Terakhir, siswa juga diharapkan dapat mengaitkan sistem persamaan linier 3 variabel dalam masalah sehari-hari. Definisi SPLTV. Baik, sebelum kita mempelajari sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV, mari kita ingat kembali sebelumnya, yaitu sistem persamaan linier 2 variabel atau SPLTV. SPLTV ini terdiri dari dua persamaan linier yang masing-masing mempunyai dua variabel. Nah, sedangkan SPLTV adalah persamaan linier yang mengandung 3 variabel, misalnya variabel X, Y, dan Z. Untuk metodenya sama seperti SPLTV, yaitu substitusi, eliminasi, dan campuran. Unsur-unsur SPLTV. Pertama, variabel. Variabel adalah simbol atau huruf yang mewakili nilai-nilai yang belum diketahui dan dapat berubah-ubah dalam persamaan. 2. Koefisien. Koefisien adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya variabel. Koefisien ini biasa berada di sebelah kiri yang diikuti oleh variabel. 3. Konstanta. Konstanta adalah lambang aljabar berupa bilangan tetap yang tidak memiliki variabel. Bentuk umum SPLTV. Bentuk umum SPLTV di sini kita misalkan variabelnya X, Y, dan Z, yaitu A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Itu untuk persamaan pertama. A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2, itu untuk persamaan kedua. A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3, itu untuk persamaan ketiga. Keterangan bentuk umum SPLTV, di mana A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, yaitu koefisien dari variabel X, Y, dan Z. X, Y, Z adalah variabel, D1, D2, D3 yaitu konstanta. Karakteristik SPLTV. Yang pertama, memiliki 3 variabel. 2. Semua variabel memiliki pangkat 1. 3. Terdiri dari 3 persamaan linier. Metode SPLTV. Metode penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel. Yang pertama, metode eliminasi. Metode eliminasi ini metode yang menghilangkan satu variabel dari dua persamaan, sehingga sistem yang awalnya terdiri dari 3 variabel berkurang menjadi 2 variabel. 2. Metode substitusi. Metode substitusi adalah metode yang mengungkapkan satu variabel dari salah satu persamaan. 3. Metode gabungan. Metode gabungan adalah metode yang menggabungkan dua atau lebih metode untuk mendapatkan solusi dengan lebih efisien. Soal dan pembahasan. Di sini kita menggunakan metode eliminasi. Contoh 1, di mana di kantin sekolah Rina membeli 2 roti, 1 susu, dan 1 pisang seharga 19.000. Dan Budi membeli 1 roti, 2 susu, dan 1 pisang seharga 20.000. Sedangkan Citra membeli 1 roti, 1 susu, dan 2 pisang seharga 18.000. Tentukan harga 1 roti, 1 susu, dan 1 pisang. Penyelesaian. Indikator pemahaman konsep pertama yaitu menyatakan ulang sebuah konsep, di mana misalkan X sama dengan harga roti, Y sama dengan harga susu, dan Z sama dengan harga pisang.
Indikator pemahaman konsep kedua yaitu mengklasifikasikan objek sesuai sifatnya. Di sini kita masuk SPLTV karena memiliki 3 variabel yaitu variabel roti, susu, dan pisang, dan 3 persamaan. Baik, indikator pemahaman konsep ketiga yaitu menyajikan konsep dalam berbagai representasi, di mana kita membuat model matematika. Di sini dalam contoh terdapat Tina membeli 2 roti, 1 susu, dan 1 pisang seharga 19.000. Maka model matematikanya yaitu 2X tambah Y tambah Z sama dengan 19.000. Itu untuk persamaan pertama. Dan Budi membeli 1 roti, 2 susu, dan 1 pisang seharga 20.000. Maka model matematikanya yaitu X tambah 2Y tambah Z sama dengan 20.000. Itu untuk persamaan kedua. Dan Citra membeli 1 roti, 1 susu, dan 2 pisang seharga 18.000. Maka model matematikanya yaitu X tambah Y tambah 2Z sama dengan 18.000. Itu untuk persamaan ketiga. Indikator pemahaman konsep keempat yaitu menggunakan atau memilih prosedur tertentu, di mana kita menggunakan metode penyelesaian untuk soal di atas. Kita memilih metode eliminasi. Di sini langkah pertama kita ambil salah satu persamaan. Di sini Ibu ambil persamaan pertama yang mana berbunyi 2X tambah Y tambah Z sama dengan 19.000, dan persamaan kedua X tambah 2Y tambah Z sama dengan 20.000. Keduanya kita kurangkan, maka hasilnya 19.000 dikurang 20.000 menjadi minus 1.000, dan Z dikurang Z menjadi habis, Y dikurang 2Y menjadi min Y, 2X dikurang X menjadi X. Maka X sama dengan minus 1.000 ditambah Y. Itu untuk persamaan keempat. Langkah keempat, ambil persamaan kedua dan persamaan ketiga, kemudian eliminasi seperti tadi, yaitu persamaan keduanya X tambah 2Y tambah Z sama dengan 20.000, dan persamaan ketiganya yaitu X tambah Y tambah 2Z sama dengan 18.000. Di sini kita eliminasi nilai X, di mana 20.000 dikurang 18.000 menjadi 2.000, Z dikurang 2Z sama dengan minus Z, 2Y dikurang Y sama dengan Y, di mana kita nyatakan Y sama dengan 2000 tambah Z. Indikator pemahaman konsep kelima mengaplikasikan konsep untuk memecahkan masalah. Di sini, setelah kita eliminasi, kita masukkan atau memilih metode substitusi untuk menghasilkan nilai X, di mana di sini Ibu ambil persamaan 5, masukkan ke persamaan 4. Maka hasilnya X sama dengan minus 1.000 ditambah Y. X sama dengan minus 1.000, kita ganti nilai Y-nya dengan 2.000 ditambah Z. Maka hasilnya X sama dengan minus 1.000 ditambah 2.000 yaitu 1.000 tambah Z. Itu untuk persamaan 6. Langkah ke-6, substitusikan persamaan 5 dan persamaan ke-6 ke persamaan ketiga, di mana persamaan ketiganya adalah X tambah Y tambah 2Z sama dengan 18. Nilai X yaitu di persamaan ke-6 yaitu 1.000 tambah Z, dan nilai Y yaitu 2.000 tambah Z ditambah 2Z sama dengan 18.000. 1.000 ditambah 2.000 ditambah Z-nya kita kumpulin menjadi 1, Z tambah Z tambah 2Z sama dengan 18.000. 1.000 tambah 2.000, 3.000. Z tambah Z tambah 2Z sama dengan 4Z sama dengan 18.000. 4Z sama dengan 18.000 dikurang 3.000. 4Z sama dengan 15.000. Z sama dengan 15.000 bagi 4. Z sama dengan 3.750. Langkah ke-7, substitusikan nilai Z sama dengan 3.750 ke persamaan kelima, di mana persamaan kelima yaitu Y sama dengan 2.000 tambah Z. Y sama dengan 2.000 ditambah kita ganti nilai Z-nya jadi 3.750. Y sama dengan 5.750.
Langkah ke-8, substitusikan nilai Y sama dengan 5.750 ke persamaan 4, di mana persamaan 4-nya yaitu X sama dengan minus 1.000 ditambah Y. X sama dengan minus 1.000 ditambah, kita gantikan nilai Y-nya dengan 5.750. X sama dengan 4.750. Kesimpulannya yaitu maka harga satu roti senilai 4.750. Harga satu susu senilai 5.750 dan harga satu pisang senilai 3.750. Contoh kedua, di sini menggunakan metode substitusi. 3 teman membeli alat tulis di toko yang sama. Alia membeli 1 buku, 2 pensil, dan 1 penghapus seharga 15.000. Alif membeli 2 buku, 1 pensil, dan 1 penghapus seharga 17.000. Rina membeli 1 buku, 1 pensil, dan 2 penghapus seharga 14.000. Tentukan harga 1 buku, 1 pensil, dan 1 penghapus. Penyelesaian indikator pemahaman konsep pertama yaitu menyatakan ulang sebuah konsep, di mana kita membuat permisalan. Di sini kita misalkan X sama dengan harga buku, Y sama dengan harga pensil, dan Z sama dengan harga penghapus. Indikator pemahaman konsep kedua yaitu mengklasifikasikan objek sesuai sifatnya. Di sini termasuk SPLTV karena memiliki 3 variabel, di mana variabelnya yaitu buku, pensil, dan penghapus, dan 3 persamaan. Indikator pemahaman konsep ketiga yaitu menyajikan konsep dalam berbagai representasi, di mana kita membuat model matematika. Di sini di contoh 2 terdapat 3 orang teman membeli alat tulis di toko yang sama. Alia membeli 1 buah buku, 2 buah pensil, dan 1 buah penghapus seharga 15.000. Maka model matematikanya yaitu X tambah 2Y tambah Z sama dengan 15.000 untuk persamaan pertama. Dan Alif membeli 2 buku, 1 pensil, dan 1 penghapus seharga 17.000. Maka model matematikanya yaitu 2X tambah Y tambah Z sama dengan 17.000, persamaan kedua. Dan persamaan ketiganya yaitu Rina membeli 1 buah buku, 1 buah pensil, dan 2 buah penghapus seharga 14.000. Maka model matematikanya yaitu X tambah Y tambah 2Z sama dengan 14.000. Indikator pemahaman konsep keempat yaitu menggunakan atau memilih prosedur tertentu. Di sini kita menggunakan metode substitusi untuk menyelesaikan permasalahan contoh 2 di atas. Untuk mengubah ke variabel X, di mana kita mengambil salah satu persamaan. Di sini Ibu mengambil persamaan pertama yaitu X tambah 2Y tambah Z sama dengan 15.000. Maka menjadi X sama dengan 15.000 dikurang 2Y dikurang Z. Indikator pemahaman konsep kelima yaitu mengaplikasikan konsep untuk pemecahan masalah, di mana kita telah menyatakan variabel X. X sama dengan 15.000 dikurang 2Y dikurang Z. Maka kita ambilkan salah satu persamaan. Di sini Ibu menggunakan persamaan kedua. Maka bunyi persamaan keduanya yaitu 2X tambah Y tambah Z sama dengan 17.000. 2, buka kurung, kita ganti nilai X-nya dengan 15.000 dikurang 2Y dikurang Z. Tutup kurung, ditambah Y ditambah Z sama dengan 17.000. 2 kali 15.000 menjadi 30.000, 2 kali minus 2Y menjadi minus 4Y, 2 kali min Z menjadi min 2Z, ditambah Y, ditambah Z sama dengan 17.000. 30.000 kita susun dengan sesuai dengan variabelnya, yaitu min 4Y tambah Y kurang 2Z tambah Z sama dengan 17.000. 30.000 min 4 tambah Y menjadi min 3Y, min 2Z tambah Z menjadi min Z sama dengan 17.000. Kedua ruas kita kurangkan dengan 30.000, maka menjadi min 3Y kurang Z sama dengan min 13.000. Min Z sama dengan 13.000 ditambah 3Y. Kedua ruas kita kalikan dengan min, maka menghasilkan Z sama dengan 13.000 dikurang 3Y.
Langkah kelima, substitusikan persamaan 3 ke X sama dengan 15.000 dikurang 2Y dikurang Z, di mana nilai persamaan ketiganya yaitu X tambah Y tambah 2Z sama dengan 14.000. Di sini kita ganti nilai X-nya dengan 15.000 dikurang 2Y dikurang Z, Y-nya kita turunkan dari atas, tambah Y, tambah 2Z sama dengan 14.000. 15.000 dikurang Y ditambah Z sama dengan 14.000. Kedua ruas kita kurangkan dengan 15.000. Menjadi min Y tambah Z sama dengan min 1.000. Z sama dengan min 1.000 tambah Y. Langkah ke-6, samakan dua nilai Z. Z pertama 13.000 dikurang 3Y, dan Z kedua min 1.000 ditambah Y. Maka diperoleh 13.000 dikurang 3Y sama dengan min 1.000 ditambah Y. Kita susun sesuai dengan variabelnya dan sesuai dengan konstantanya. Min 3Y dikurang Y sama dengan min 1.000 dikurang 13.000. Maka diperoleh min 4Y sama dengan min 14.000. Kedua ruas kita kalikan dengan negatif. Diperoleh 4Y sama dengan 14.000. Y sama dengan 14.000 bagi 4. Y sama dengan 3.500. Langkah ke-7, mari kita mencari nilai Z dan nilai X, di mana Z sama dengan min 1.000 tambah Y. Z sama dengan min 1.000 ditambah Y-nya kita ganti dengan 3.500. Z sama dengan 2.500. Selanjutnya, kita akan mencari nilai X dengan X sama dengan 15.000 dikurang 2Y dikurang Z. X sama dengan 15.000 dikurang 2, buka kurung, kita ganti nilai Y-nya dengan 3.500, tutup kurung. Dikurang, kita ganti nilai Z-nya dengan 2.500, diperoleh X sama dengan 15.000 dikurang 7.000 dikurang 2.500. Maka diperoleh hasil nilai X sama dengan 5.500. Kesimpulannya, jadi harga satu buku senilai 5.500, harga satu pensil senilai 3.500, dan harga satu penghapus senilai 2.500. Metode campuran. Di sini punya permasalahan, di sebuah sekolah ada 3 orang siswa yang bernama Dila, Syakila, dan Putri, yang ingin membeli keperluan sekolah yaitu pensil, buku tulis, dan penghapus. Mereka pergi ke sebuah toko. Dila membeli 3 pensil, 2 buku tulis, dan 1 penghapus seharga 18.000. Sedangkan Syakila membeli 1 pensil, 1 buku tulis, dan 4 penghapus seharga 19.000. Dan Putri membeli 2 pensil, 3 buku tulis, dan 2 penghapus seharga 26.000. Berapakah harga satuan dari pensil, buku tulis, dan penghapus? Penyelesaian, di mana indikator pemahaman konsep pertama yaitu menyatakan ulang sebuah konsep. Di sini kita membuat permisalan variabel. Di sini Ibu menggunakan variabel X sebagai pensil, Y sebagai buku tulis, Z sebagai penghapus. Indikator pemahaman konsep kedua yaitu mengklasifikasikan objek sesuai sifatnya, di mana ini termasuk SPLTV karena memiliki 3 variabel, yaitu pensil, buku tulis, dan penghapus, dan 3 persamaan. Indikator pemahaman konsep ketiga yaitu menyajikan konsep dalam berbagai representasi, di mana kita membuat model matematika. Dari contoh ketiga, maka model matematikanya yaitu 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 18.000. Persamaan pertama, X tambah Y tambah 4Z sama dengan 19.000. Persamaan kedua, 2X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 26.000. Persamaan ketiga. Indikator pemahaman konsep keempat yaitu menggunakan atau memilih prosedur tertentu. Pada contoh ketiga ini menggunakan metode campuran, tetapi langkah pertama yaitu kita eliminasi terlebih dahulu. Kita ambil salah satu persamaan. Di sini Ibu mengambil persamaan 1 dan persamaan 2, di mana bunyi persamaan satunya yaitu 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 18.000. Dan persamaan keduanya yaitu X tambah Y tambah 4Z sama dengan 19.000. Untuk menyamakan nilai Z, maka persamaan 1 kita kalikan dengan 4. Maka dihasilkan 12X tambah 8Y tambah 4Z sama dengan 17.000. Untuk persamaan kedua kita kalikan dengan 1, maka hasilnya X tambah
Y tambah 4Z sama dengan 19.000. Kedua persamaan kita kurangkan, maka hasilnya 11X tambah 7Y sama dengan 53.000. Itu untuk persamaan 4. Langkah keempat, ambil persamaan 1 dan persamaan 3, kemudian eliminasi. Persamaan pertama yaitu 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 18.000. Dan persamaan ketiga, 2X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 26.000. Di sini untuk kita eliminasi nilai Z, maka kita samakan koefisien dari nilai Z. Untuk persamaan pertama, kita kalikan dengan 2, maka menjadi 6X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 36.000. Dan untuk persamaan ketiga, kita kalikan dengan 1, maka hasilnya tetap 2X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 26.000. Kemudian kita kurangkan, maka hasilnya 4X tambah Y sama dengan 10.000. Itu untuk persamaan kelima. Indikator pemahaman konsep kelima yaitu mengaplikasikan konsep untuk pemecahan masalah, di mana kita ambil persamaan 4 dan persamaan 5, kemudian kita eliminasikan. Persamaan keempat yaitu bunyinya 11X tambah 7Y sama dengan 53.000. Untuk persamaan kelima bunyinya 4X tambah Y sama dengan 10.000. Untuk persamaan 4 kita kalikan dengan 1, maka hasilnya 11X tambah 7Y sama dengan 53.000. Untuk persamaan kelima kita kalikan dengan 7, maka hasilnya 28X tambah 7Y sama dengan 70.000. Kedua persamaan kita kurangkan, menghasilkan minus 17X sama dengan minus 17.000. X sama dengan minus 17.000 per minus 17. X sama dengan 1.000. Langkah ke-6, ambil persamaan 4, kemudian substitusikan ke harga X sama dengan 1.000. Di mana persamaan keempat, 11X tambah 7Y sama dengan 53.000. 11X, X-nya kita ganti dengan 1.000, ditambah 7Y sama dengan 53.000. 11 kali 1.000, 11.000, ditambah 7Y sama dengan 53.000. Kedua ruas kita kurangkan dengan 11, maka 7Y sama dengan 53.000 dikurang 11.000. 7Y sama dengan 42.000. Y sama dengan 42 bagi 7. Y sama dengan 6.000. Langkah ketujuh, ambil persamaan 2, kemudian substitusi ke harga X sama dengan 1.000 dan Y sama dengan 6.000. Persamaan kedua yaitu X tambah Y tambah 4Z sama dengan 19.000. Kita ganti nilai X-nya dengan 1.000 dan nilai Y-nya dengan 6.000. Maka diperoleh 1.000 tambah 6.000 tambah 4Z sama dengan 19.000. 1.000 tambah 6.000 menjadi 7.000 tambah 4Z sama dengan 19.000. Kedua ruas kita kurangkan dengan 7.000, menghasilkan 4Z sama dengan 19.000 dikurang 7.000. Maka hasilnya 4Z sama dengan 12.000. Z sama dengan 12.000 bagi 4. Z sama dengan 3.000. Kesimpulannya, jadi harga satu pensil 1.000, harga satu buku 6.000, dan harga satu penghapus 3.000. Langkah pertama yaitu buka GeoGebra Klasik, bisa melalui web atau aplikasi. Di sini saya menggunakan web. Enter. Kemudian masuk ke GeoGebra Klasik. Setelah sudah masuk ke GeoGebra Klasik, di sini kita fokus ke sudut kanan atas, yaitu yang ada garis 3 dan ada segitiga bulat ini. Kemudian kita pilih titik 3 yang di sini. Kemudian tampilkan grafik 3 dimensi. Setelah muncul grafik 3 dimensi seperti ini, masukkan permasalahannya ke dalam tanda tambah ini. Di sini kita mempunyai permasalahannya yaitu 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 18.000. Kemudian enter. Persamaan kedua yaitu X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 19.000.
Kemudian enter. Persamaan ketiganya yaitu 2x ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 26.000. Kemudian enter. Di kolom keempat ini kita masukkan kata solusi. Pilih solusi ini, solusi persamaan. Kemudian kita klik buka dan tutup kurung Kurawa. Di sini kita masukkan kata Eki1, Eki2, Eki3, kemudian enter. Dan keluar hasil yang kita cari. Dengan nilai X sama dengan 1000, Y sama dengan 6000, dan Z sama dengan 3000. Baik anak-anak, scan kode QR untuk kita mengerjakan kuis tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Sekian video pembelajaran sistem persamaan linear 3 variabel. Semoga bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan kalian. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.